Salam saudara-saudara, mari arahkan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Saudara-saudara diundang bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata hati yang tertuju ke hadirat Allah yang Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia, terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, bersama-sama mari kita mendengarkan nats pembimbing yang akan memimpin kita di dalam kebaktian ini seperti yang ada tertulis di dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-20. Begini yang ada tertulis. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Setiamu Tuhan
Saudara-saudara, Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia itu akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadirat Allah kita. Ya Tuhan, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya mengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni
setiap orang yang datang mendekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah menyatakan di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah pengampunan yang disampaikan bagi kita. Saudara-saudara, Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami. Karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasuku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasuku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Mari kita persiapkan Alkitab kita, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 menjadi dasar perenungan kita dalam kebaktian pagi ini. Jika kita sudah menemukan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, marilah kita datang pada Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Allah yang kami yakini sebagai firman yang hidup, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih untuk sapaan firman Tuhan yang akan ditaburkan pada kebaktian kami hari ini. Berkati supaya kami memiliki hati yang bersedia untuk menyambut sabda Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, dan juga kuatkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong agar ia boleh menyampaikan firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kebangkitan-Mu memberikan pengharapan kepada kami dan mengubahkan segalanya menjadi lebih baik. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, saya akan membacakan bagi kita semua Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 di bawah judul perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu,
Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah kata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anak firman Tuhan yang boleh menyapa kita dalam kebaktian minggu pagi ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga anak-anak yang bersukacita, saat ini seringkali bahkan setiap hari kita mendengar berita-berita tentang pandemi COVID-19. Berita-berita itu makin membuat kita menjadi takut. Karena berita-berita itu tidak hanya mengancam kesehatan dan nyawa manusia, tetapi juga ikut memberi tekanan sosial dan ekonomi. Kebijakan pemerintah dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar di berbagai tempat dan yang sudah diberlakukan juga dengan sanksinya. Hal ini juga membuat kita menjadi semakin takut, semakin terbatas gerak kita untuk mencapai target-target kita. Kita juga merasa takut dalam situasi yang seperti ini. Kita takut kalau emosi kita tidak terkendali karena tekanan kebutuhan ekonomi, ditambah lagi tingkat stres yang tinggi karena terjebak di rumah saja. Hal ini mengakibatkan juga bisa terjadi adanya KDRT. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 ini benar-benar sangat menakutkan. Hampir semua orang di dunia ini, saudara-saudara, memiliki rasa takut. Termasuk juga takut karena penyebaran virus corona ini. Kita takut dampak dari virus corona ini, takut tidak bisa membayar uang sekolah anak-anak karena kita kehilangan pekerjaan. Dan kita sangat terbatas dalam usaha karena kita harus di rumah saja. Ada mungkin anak-anak yang juga takut gagal ujian. Takut terhadap masa depan. Takut sakitnya tidak bisa sembuh. Takut meninggal. Takut tidak bisa bayar kontrakan. Takut tidak bisa atau takut gagal untuk menikah dan lain-lain. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang menguasai diri kita pada saat ini. Gereja pun, saudara-saudara, gereja juga mengalami ketakutan. Dalam situasi yang seperti ini, kita kebaktian di rumah-rumah, kita takut uang kas semakin menipis. Kita takut ditinggalkan oleh jemaat. Kita takut ada perpecahan di dalam gereja. Kita takut ada kelompok-kelompok yang mungkin bisa menimbulkan keresahan di dalam kehidupan berjemaat. Saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, ada ketakutan juga. Tahun program ini diawali pada bulan April. Takut kalau semua program ini tidak bisa terlaksana karena keterbatasan dana. Kita takut kalau gereja tidak bisa melayani dengan maksimal. Saudara-saudara, ada banyak sekali perasaan takut. Dan rasa takut ini sebenarnya, saudara-saudara, kalau disikapi secara positif, rasa takut itu juga adalah yang Tuhan anugerahkan kepada kita.
Karena dengan rasa takut, maka kita akan lebih waspada lagi, kita akan lebih berhati-hati dalam segala hal, bahkan kita berjaga-jaga supaya kita bisa menghindarkan diri dari bahaya. Ada bagusnya memiliki perasaan takut itu. Tetapi saudara-saudara, jika rasa takut itu berlebihan, hal ini justru sangat membatasi langkah kita. Kita menjadi selalu berpikiran negatif. Kita tidak bisa berpikir jernih. Kita tidak bisa bertindak dengan tepat. Dan selalu ada ketakutan. Dan bisa juga membuat kita menjadi menutup diri dan kita tidak mau melakukan apa-apa. Karena takut sesuatu yang mungkin akan membuat kita menjadi semakin terpuruk. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bukan hanya kita yang pernah merasa takut, tetapi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu juga pernah merasa takut. Saat Yesus hadir di tengah-tengah mereka, padahal semua pintu tertutup. Mengapa Yesus tiba-tiba ada di tengah mereka? Saudara-saudara, pintu yang tertutup ini memberikan gambaran kepada suasana hati para murid saat itu. Karena mereka mengalami ketakutan. Setelah kematian Tuhan Yesus, setelah penyaliban Tuhan Yesus, mereka sangat takut, mereka sangat was-was, jangan-jangan orang-orang yang membunuh Yesus, yang menangkap Yesus itu, mereka juga akan menangkap mereka, menangkap murid-murid, karena mereka berstatus sebagai murid-murid Yesus. Mereka juga ditangkap, mereka takut untuk ditangkap, mereka takut untuk dibunuh, mereka takut untuk mengalami penderitaan seperti Yesus. Karena itu pintu-pintu tertutup. Mereka takut, saudara-saudara, karena mereka menyaksikan sendiri, mereka melihat bahwa gurunya dibawa pergi lalu dibunuh. Meskipun di antara mereka sudah melihat Yesus, sudah mengalami perjumpaan, melihat Yesus yang bangkit, tapi perasaan takut itu tidak bisa lenyap di dalam kehidupannya. Dan di saat mereka mengalami ketakutan itu, saudara-saudara, Yesus hadir menyapa dengan salam yang khusus. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sapaan ini sangat menguatkan. Sapaan ini, saudara-saudara, sebenarnya ditujukan bagi mereka yang merasa ketakutan supaya mereka mengalami damai sejahtera, baik secara jasmani maupun secara rohani. Sapaan penguatan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, supaya segala ketakutan itu sirna dan menyatakan bahwa yang datang di tengah-tengah mereka itu adalah sahabat sejati mereka. Yang datang di tengah-tengah mereka itu adalah juru selamat dunia. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, supaya mereka menjadi percaya, supaya murid-murid itu yakin betul, Yesus memperlihatkan bekas luka di tangan dan di lambungnya. Ia memperlihatkan bahwa ia adalah orang yang sama. Yesus adalah yang menderita, namun ia telah bangkit dari orang mati dan datang di tengah-tengah mereka. Melalui suara yang mereka kenal dengan akrab, saudara-saudara, melalui bukti luka pada tangan dan lambungnya, para murid menjadi percaya. Dan perjumpaan itu, saudara-saudara, sangat mengubahkan ketakutan dan kecemasan, berubah menjadi sukacita dan penuh pengharapan. Karena Yesus berada di tengah-tengah mereka. Guru yang sangat mereka cintai datang menyapa mereka. Saudara-saudara, dan kepada murid-murid yang telah percaya, Yesus mengutus mereka supaya mereka memberitakan kabar baik ini, supaya mereka berkarya dan mereka menyatakan kasih Allah itu kepada orang banyak, supaya dunia ini juga dapat menerima dan percaya bahwa Yesus yang mati telah bangkit. Yesus yang disembahnya itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan di dalam melaksanakan tugas itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan memperlengkapi mereka. Bahkan Tuhan menganugerahkan Roh-Nya yang kudus dengan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun mereka,
yang akan memberikan kekuatan kepada mereka, yang juga akan membuat mereka bertahan, memampukan mereka untuk menghadapi tantangan di dalam mereka melakukan tugas panggilan itu, dan menolong mereka untuk menguasai ketakutan, sehingga mereka penuh dengan semangat dan penuh keberanian untuk melaksanakan tugas panggilan itu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, juga anak-anak, perjumpaan dengan Yesus mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Karena itu kita juga harus terus berupaya bagaimana supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam doa-doa kita yang tekun, dalam persekutuan kita dengan keluarga, dalam ibadah-ibadah kita. Percayalah saudara-saudara, sekalipun hidup yang kita tempuh adalah hidup yang begitu sulit, berat, bahkan menyakitkan, tetaplah berpengharapan bahwa Yesus yang bangkit itu mendatangkan damai dan sejahtera. Yesus yang bangkit itu memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Allah yang bangkit dan Allah yang hidup itu berkuasa menolong kehidupan kita untuk tetap berpengharapan sekaligus bersukacita di dalam Tuhan. Tanpa iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan kehilangan arah di dalam kita menjalani hari-hari kita. Kita akan kehilangan motivasi untuk mengisi hidup kita. Kita akan kehilangan semangat. Kita akan terus mengalami keterpurukan. Karena kita merasa seolah-olah Tuhan kita Yesus Kristus tidak bangkit. Seolah-olah Yesus tetap mati. Dan ia tidak hadir lagi di dalam kehidupan kita. Ia tidak bisa lagi menopang, mendampingi, dan memberkati kita. Saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, walaupun kita tidak pernah melihat Yesus secara fisik, tetapi kita dapat mengalami perjumpaan dengannya melalui firman Tuhan yang dengan tekun terus menyapa kita dan kita renungkan serta kita lakukan. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, mengalami perjumpaan dengan Yesus dapat mengubah segala kelelahan itu. Tidak lagi kita perhitungkan, karena kita tahu jerih lelah kita tidak sia-sia. Kita boleh terus berpengharapan. Perjumpaan dengan Yesus bisa mengubahkan yang semula kita merasa begitu sedih, merasa begitu terpuruk, merasa begitu tertekan, akan diubahkan, membuat kita menjadi lebih sabar, lebih kuat, dan penuh dengan semangat. Yang semula kita selalu mengalami ketakutan untuk menghadapi situasi yang sangat menakutkan ini, saudara-saudara, itu akan diubahkan menjadi berani dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita, dan kuasa kebangkitannya, saudara-saudara, memampukan kita untuk tetap memandang Yesus yang bangkit, yang memberikan perubahan di dalam kehidupan kita. Melalui sabda Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita diingatkan, kita diteguhkan kembali. Asal kita mau membuka hati untuk disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya. Agar kita, kalau kita ingin disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya, kita mau rendah hati. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus dengan iman dan kesungguhan, penuh penyerahan diri, mengakui kerapuhan kita, mengakui ketidakberdayaan kita. Tanpa kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, kita tidak akan sanggup menjalani hidup ini ke depan. Karena itu, saudara-saudara, tetaplah percaya bahwa rancangan Tuhan selalu indah bagi setiap kita. Mari kita terbuka terhadap rancangan Tuhan itu, dan mari kita berjuang lagi. Tunduk kepada kehendak Allah. Tuhanlah yang akan memimpin dan menyertai kita. Amin. Saudara-saudara diundang bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maryam,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang Tuhan Allah kasih, mari kita bersatu hati untuk menyampaikan doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami yakini sebagai firman yang hidup, Allah yang telah bangkit, yang telah mengasihi kami. Kami datang padamu mengucap syukur dan terima kasih. Dalam situasi yang begitu menghimpit, Tuhan masih tetap memampukan kami untuk beribadah memuliakan nama Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang kami kasihi, bersama anak-anak kami, bersama orang tua, bersama dengan suami dan istri, bersama dengan semua saudara yang ada di rumah ini. Kami mengucap syukur untuk persekutuan yang indah yang memungkinkan kami untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena kami percaya perjumpaan dengan Tuhan dapat mengubahkan segalanya menjadi lebih baik. Yang kami begitu merasa lemah tak berdaya, karena perjumpaan dengan Tuhan kami dikuatkan kembali. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga bersyukur di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini. Kami bersyukur untuk orang-orang yang sudah dinyatakan sembuh dari sakitnya. Kami bersyukur karena Tuhan telah memakai para medis dan dokter untuk melayani mereka. Karena itu ya Tuhan, kuatkan para medis dan dokter dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya. Biarlah mereka tetap sehat, mereka tetap dilindungi oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka cita, oleh karena mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena dampak dari virus corona ini. Tuhan, kuatkan mereka supaya mereka boleh melanjutkan kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, kami mau berdoa untuk para pimpinan bangsa kami yang saat ini juga telah membuat kebijakan melalui PSBB. Ya Tuhan, biarlah ini semua boleh berjalan secara efektif. Semua warga negara Indonesia dapat mengikuti dengan disiplin, mematuhi supaya memutuskan penularan yang meluas, penularan virus corona ini. Kami mohon berkat Tuhan, biarlah pembatasan berskala besar ini ya Tuhan sungguh-sungguh dipatuhi. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk kondisi kami di Indonesia ini, biarlah pandemi COVID-19 ini segera berlalu, karena kuasa kebangkitan-Mu memampukan kami semua untuk melawan itu. Kami serahkan segala keberadaan dan keprihatinan kami sebagai warga negara Indonesia hanya di dalam kuasa Tuhan. Kami menyerahkan juga para pimpinan bangsa kami, kiranya mereka tetap bijaksana, bahkan memberikan perhatian kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kesulitan ekonomi, mereka yang juga mengalami kesulitan untuk menemukan kesehatan mereka. Biarlah dengan cara Tuhan pakai para pimpinan bangsa kami untuk menjadi berkat dan menolong seluruh bangsa Indonesia yang sedang dalam pergumulan. Untuk jemaat GKP Gunung Putri yang saat ini juga sedang berjuang untuk melawan sakit penyakit, kami mohon kesembuhan dan kekuatan dari Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan pemulihan atas kesehatan yang mereka nantikan. Untuk yang kami kasihi ya Tuhan, kami berdoa bagi Ibu Yani Sabita, Ibu Santi Jalimun, Ibu Yani Agus, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Untuk para orang tua yang sudah lanjut usia, kiranya mereka juga tetap ada dalam lindungan dan kasih Tuhan. Bagi mereka semua, bagi kami yang sedang mengalami keterpurukan dalam ekonomi, dalam kehidupan sosial yang saat ini sedang begitu menekan, ya Tuhan,
tolonglah kami semua untuk tetap bisa mengendalikan diri dan emosi kami, sehingga tidak ada tindak kekerasan dalam keluarga ataupun di tempat di mana kami berada. Biarlah kondisi ini tetap mengajarkan kepada kami untuk bersabar dan berserah diri kepada Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan Tuhan memampukan kami untuk melangkah lagi, berjuang lagi, supaya kami dapat menemukan kehidupan yang lebih baik. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, dan bersama-sama kami ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengungkapkan syukur kita melalui persembahan. Namun sebelumnya, dengarlah firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian ada tertulis. Hendaklah masing-masing memberikan menurut keleraan hatinya. Jangan dengan sedih hati karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria bumi padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, bela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Saudara-saudara diundang bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan pada Tuhan, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan pada kami. Kini kami membawa persembahan syukur yang tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kuduskan dan sucikan persembahan ini agar dapat dipergunakan dengan baik untuk membangun kerajaan-Mu di tempat ini. Pakailah hidup kami menjadi alat di tangan-Mu, agar kami menjadi sepersembahan yang kudus dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jangan kamu takut, aku adalah. Itu Tuhan janji, biar ingatlah. Itu pun dihibur kalau tak senang.
tinggalkan Engkau, bahkan tiada tidak pernah Ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anak yang Tuhan Allah kasih, saya mengundang kita untuk berdiri. Terimalah pengutusan dan berkat. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu walaupun kita tidak pernah melihat Yesus secara fisik, tetapi marilah kita terus berusaha untuk mengalami perjumpaan dengannya melalui persekutuan dalam ibadah kita, melalui doa-doa secara pribadi, dan melalui firman Tuhan yang kita renungkan bersama. Karena perjumpaan dengan Allah mendatangkan perubahan yang sedianya tidak baik menjadi lebih baik. Perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan ketakutan menjadi sukacita. Saudara-saudara, marilah kita menengadah kepada Tuhan, memohon berkat-Nya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.